Welcome to the Manuscript YouTube channel, and this is the URL of the Manuscript YouTube channel. Happy Daimboa, perwakilan Dewan Adat Papua Wilayah Saireri, menanggapi pemerintah Indonesia terkait otonomi khusus bagi masyarakat Papua. Bagi Happy Daimboa, otonomi khusus bukan solusi penyelesaian konflik Papua Indonesia. Ia juga meminta Presiden Republik Indonesia Jokowi dan Presiden terpilih Prabowo untuk duduk satu meja dan berbincang dengan perwakilan kelompok perjuangan Papua Merdeka demi untuk menjaga citra dan harkat dan martabat bangsa Indonesia, serta citra dan harkat dan martabat bangsa Papua di masa depan dan di tingkat internasional. Happy Daimboa berkata, perdamaian itu penting, ini adalah masalah kemanusiaan, itu penting jadi mari kita bicara baik-baik. Beliau juga menegaskan bahwa perjuangan Papua Merdeka bukanlah perjuangan rasialis melainkan perjuangan kemanusiaan. Happy Daimboa juga menyampaikan agar masyarakat Papua dan Indonesia dapat hidup berdampingan secara damai dan bermartabat dengan saling menghormati hak dan kewenangan masing-masing. Sebagai pemimpin masyarakat adat Papua Barat, Happy Daimboa juga meminta kepada Presiden terpilih, Yang Mulia, Pak Prabowo, untuk mengurangi pengerahan militer ke Papua. Teman-teman, jika ingin berkomentar pada video ini, maka kita wajib mengikuti pedoman komunitas YouTube. Jangan maki-maki dan ucap kata-kata kotor serta rasis di kolom komentar. Salam hormat dari saya YouTuber Manuscript. Saudara-saudara sekalian, saya sedang berbicara dengan Saudara Happy Daimboa, perwakilan Dewan Adat Melanesia di wilayah Saireri. Dia ingin menjelaskan kepada kita semua tentang kondisi tanah air ini dan situasi kondisi politik di bawah kekuasaan pemerintah Indonesia. Mungkin bisa lanjut lagi. Saya pikir pemerintah Indonesia saat ini memaksakan otonomi khusus sebagai solusi. Bagi saya otonomi khusus saat ini bukan solusi. Otonomi saat ini deadlock. Solusi yang diberikan pemerintah Indonesia tidak mampu membuat orang Papua sejahtera dan tidak mampu menjadi solusi yang final bagi orang Papua. Kenapa? Yang pertama, itu dalam sejumlah pasal-pasal Otsus, itu mungkin bagi saya hanya 3 yang terrealisasi. Yang pertama, itu menyangkut Majelis Rakyat Papua. Itu terrealisasi. Lalu yang kedua, itu menyangkut uangnya. Karena uang Otsus itu bersumber dari dana alokasi umum pemerintah Indonesia. Itu sekitar 2, sekian persen. Itu sekitar 200-an lebih triliun yang dialokasikan ke untuk orang Papua. Terus yang ketiga itu menyangkut kepemimpinan leadershipnya. Leadership yang menurut Jakarta sudah berikan kewenangan kepada orang Papua untuk jadi gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati di kampung mereka. Dan itu sudah terrealisasi. Jakarta beberapa waktu terakhir kan terus berbicara soal uang. Katanya uang sebanyak yang dikasih dan segala macam. Tetapi jangan lupa, Jakarta jangan lupa bahwa orang Papua tidak perlu uang. Uang penting, tapi uang bukan solusi. Orang Papua itu perlu kedamaian, perlu mereka dihargai, mereka punya martabat, hidup bergaul dengan alam, mereka hidup menyatu dengan alam, dan menjadi mandiri di kampung mereka, sejahtera di kampung mereka. Itu yang mereka butuh. Mereka perlu kemerdekaan, mereka perlu merdeka, free, in all aspect. Jadi itu yang diperlukan. Mereka perlu kedamaian, mereka perlu relasi yang baik dengan Tuhan mereka. Jadi begitu. Orang asli Papua ini mengalami penurunan yang luar biasa. Karena proses depopulasi yang terus dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Dalam Undang-Undang Otsus, tidak ada satu pasal pun yang bicara tentang protection dan affirmative action bagi mereka. Apakah ke depan 50 tahun atau 100 tahun bersama Indonesia, kita masih bisa itu kita atau untuk habis kita kita. Ini jadi pergumulan kita sekitar. Saya pikir begini. Di West Papua itu persoalannya kompleks. Kompleks karena orang Papua saat ini berhadapan dengan bangsa ataupun negara yang pertama tidak tahu menghargai martabat kemanusiaan. Orang Papua asli, indigenous people di sana itu, di West Papua saat ini mengalami degradasi, nilai-nilai tradisi, nilai-nilai adat, nilai-nilai religi yang ada dalam titik nadir. Karena proses okupasi, proses asimilasi, proses slow motion genocide, ataupun creeping genocide yang luar biasa terjadi di West Papua. Jadi saya pikir hampir sejumlah besar tahu untuk sejarah masa lalu West Papua yang mengalami distorsi karena ada pengingkaran dari negara-negara ex koloni dulu seperti Belanda, Amerika, kemudian terakhir Indonesia. Itu ada pengingkaran terhadap sejarah mereka. Saya pikir terakhir puncaknya ada di PPRA 1969. Yang kemudian hasil PPRA itu PBB secara
secara nyata berpura-pura untuk tidak mau menilai itu secara fair, secara adil untuk masa depan orang Papua. Jadi itu terkait dengan distorsi sejarah masa lalu. Nah, ini juga terkait dengan pemerintah Amerika dan juga pemerintah Amerika yang memberikan akses kesempatan bagi pemerintah Indonesia untuk ada di Papua. Dan saya pikir ke depan, bagi saya sebagai masyarakat asli orang Papua, sebagai masyarakat pribumi, saya ingin menyerukan kepada warga Amerika Serikat, community di Pasifik, yakni Melanesian, Polynesia, dan Micronesia, mari bantu West Papua untuk mencari solusi yang adil, solusi yang damai untuk menyelesaikan persoalan mereka. Orang Papua, pribumi Papua itu perlu kemerdekaan di tanah mereka. Kemerdekaan di semua aspek, bukan hanya aspek politik. Mereka ingin menjadi pemimpin di negeri mereka. Mereka juga ingin hidup yang aman. Mereka juga ingin keluar dari kemiskinan. Mereka juga ingin dihargai martabatnya. Mereka juga ingin menjadi manusia yang memiliki alam, memiliki relasi yang baik dengan Tuhan. Dan mereka ingin bergaul dengan Allah, damai dan tentram di kampung mereka. Jadi intinya mereka ingin hidup bebas, tidak harus ada tekanan-tekanan. Ya. Mereka tidak ingin hidup dalam tekanan. Itu bagian yang lain. Iya, saya mungkin tambahkan hal yang lain tuh. Ini proses deforestasi. Deforestasi ini kan pemerintah Indonesia lewat kaki tangannya. Ini perusahaan-perusahaan besar yang digunakan oleh pemerintah Indonesia, bagian dari oligarki mereka. Dorang datang ke Papua, kemudian bikin bisnis kelapa sawit dan macam-macam. Itu sejumlah tanah-tanah, hutan itu dibabat untuk kepentingan bisnis. Jadi bagaimana kita mau bicara tentang isu climate change kalau sejumlah kegiatan deforestasi ini masih dilakukan? Misalkan saat ini perjuangan masyarakat Abiu tentang hutan mereka, itu dibabat habis, tanahnya diambil oleh sejumlah perusahaan. Bahkan beberapa kali sudah diajukan kasusnya ke pengadilan, tapi mereka terus kalah. Sama juga dengan saudara-saudara di Moi, di Sorong. Itu tanah mereka itu diokupasi, diambil oleh sejumlah oligarki yang berkepentingan untuk investasi kelapa sawit di sana. Ya, mereka telah beberapa kali ajukan, bahkan sampai di tingkat kasasi. Negara masih berpihak kepada kelompok oligarki. Ini bagaimana orang Papua bisa hidup damai, aman, menjadi tuan di kampung mereka. Kalau negara tidak berpihak bagi mereka. Ini masyarakat adat loh. Mereka yang punya tempat, mereka yang punya tanah, mereka yang punya hutan. Dong harus hidup baik. Itu bagian yang lain. Terus bagian yang lain juga ini terkait dengan kekerasan kemanusiaan. Ini kekerasan kemanusiaan ini beberapa waktu terakhir ini terus penembakan terjadi di Papua terus. Pemerintah Indonesia menganggap orang Papua separatis, bicara tentang merdeka dan macam-macam. Kemudian sudah drop ribuan tentara ke Papua. Kasus di Nduga sampai saat ini belum clear. Bahkan beberapa waktu terakhir di Yahukimo, terus di Yalimo, di Paniai. Ini sampai saat ini kan belum clear. Termasuk penyandaran kepada Martin Chang dari. Termasuk itu kasus pilot. Kasus pilot saya pikir pilot kan sampai saat ini masih baik. Itu berarti ada perlakuan yang humanis bagi pilot. Ya, itu ada satu pelayanan humanis yang dimiliki oleh kami sebagai orang Papua Melanesia. Jadi itu seharusnya negara-negara besar, pemerintah Amerika dan juga Selandia Baru, Australia, mari berikan ruang bagi West Papua. Saudara-saudara di Melanesia harus memastikan status full member bagi West Papua, sehingga bersama-sama dengan pemerintah Indonesia bisa bicara di negara netral. Jadi termasuk harus bisa mendukung West Papua untuk bicara dengan pemerintah Indonesia, memastikan lapor khusus masuk ke West Papua. Tadi ada beberapa isu strategis bagaimana kooperasi militer di tanah air itu. Ya baik, saya pikir begini. Pemerintah Indonesia ini kan negara yang selalu promosikan dirinya sebagai negara hukum, negara demokrasi. Jokowi dalam beberapa tahun terakhir itu berulang kali ke Papua. Yang mulia Presiden Jokowi. Tetapi beliau tidak mampu menyentuh akar persoalan. Jadi saya pikir begini, kenapa Pak Presiden Jokowi tidak buka ruang untuk bicara dengan ULMWT atau kelompok perlawanan di sana, resisten di sana. Perdamaian itu penting, persoalan kemanusiaan itu penting. Jadi mari kita bicara baik-baik supaya kita bisa ada solusi yang baik untuk masa depan kita sesat. Perjuangan orang Papua untuk kemerdekaan atau apapun itu bukan perjuangan rasialis, tetapi perjuangan kemanusiaan.
Benar. Kita sama-sama baik saudara-saudara non Papua dan Indonesia, kita mau untuk ada kedamaian di tanah air kita sama. Kita bisa hidup berdampingan sama. Tetapi penting untuk mari hargai martabat, hargai hak-hak, hargai otoritas masing-masing. Saya pikir saya juga ingin menyerukan kepada sebagai masyarakat adat, pimpinan masyarakat adat di West Papua, saya ingin menyerukan kepada Yang Mulia Presiden terpilih Pak Prabowo, mari kurangi pendorongan militer ke Papua. Jika mungkin ada waktu, mari bicara dengan kelompok perlawanan yang ada di sana, sehingga kita sama-sama antara West Papua dan Indonesia mencari solusi sama-sama untuk mengakhiri konflik yang kan. Tidak ada teman yang abadi dan tidak ada musuh yang abadi. Itu harus kita bicara letakkan itu dalam ruang-ruang demokrasi yang baik, ruang-ruang kemanusiaan yang baik, ruang-ruang perdamaian yang baik, sehingga biarlah orang Indonesia dan orang West Papua di masa depannya bisa menjadi saudara. Orang Papua juga tidak menyangkal ada sejumlah orang yang kawin di Indonesia, dan orang Indonesia juga tidak menyangkal saat ini sejumlah besar orang Papua, orang Indonesia ada di Papua. Mari kita menaruh ini dalam ruang-ruang kemanusiaan, demokrasi dan perdamaian yang baik. Jadi saya pikir militer Indonesia dan di pihak West Papua, saya pikir harus di ruang tertentu itu calling down supaya bicara sama-sama. Saya pikir ada pihak ketiga, misalkan di MSG. Dan masing-masing bisa gunakan kapasitasnya untuk mendorong beberapa orang mediator untuk sama-sama memfasilitasi bagian ini. Ya, memang ini sangat penting sekali karena memang konflik itu senantiasa terus terjadi, ya. Baik itu di tingkatan birokrat ya, atau di tingkatan regulasi yang tadi Ade Happy Daimboa sudah sentil sedikit, tapi juga di kondisi real di lapangan, yang bagaimana mereka sendiri mengalami hidupnya tidak bebas. Di wilayah adat tanah air mereka tidak bebas karena kehadiran militer yang begitu banyak, seperti jamur yang bertumbuh di mana-mana. Ya. Mungkin bagian yang penting juga ini dari statistik demografi. Ini orang Papua orang asli Papua ini mengalami penurunan yang luar biasa. Karena proses depopulasi yang terus dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Dalam Undang-Undang Otsu, tidak ada satu pasal pun yang bicara tentang protection dan affirmative action bagi mereka. Jadi saya pikir ini orang Papua terutama harus berpikir baik, apakah ke depan 50 tahun atau 100 tahun bersama Indonesia kita masih bisa terus kita atau habis kita. Ini jadi pergumulan kita sekitar. Friends, before continuing, please support, like and comment on this video, and don't forget to subscribe to this YouTube channel. God bless us all.